Hari ini hari Rabu, jam di dinding menunjukkan pukul 21.30. Di depan laptop Hendra lagi menyelesaikan kerjaan YG tertunda. Malam ini terasa agak dingin dan di luar pun terasa lebih sepi, tidak seperti biasa. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang lewat. Memang kebetulan rumah Hendra agak masuk ke dalam, bukan di pinggir jalan utama. Hendra mengangkat HP yang bunyi deringnya mengalihkan konsentrasinya. Halo, ini Hendra ya? Tanya suara cewek. Ya, jawab Hendra setengah ragu. Masih kenal suaraku enggak? Siapa ya? Hendra penasaran. Masa sudah lupa? Jawab cewek penelepon sedikit menggoda. Siapa ya? Tanya Hendra sambil mengingat-ingat suara itu. Tatkala rasa malas dan pesimis menghampiri, cerahnya matahari pagilah yang akan membangkitkanmu. Tatkala rasa rindu dan cintamu menggebu, rembulan di malam gelaplah yang akan menghangatkan hatimu. Oh ya Ratih, sahut Hendra dengan nada agak meninggi karena rasa terkejut dan hampir tak percaya bahwa itu adalah Ratih tetangga sebelahnya dahulu. Hendra langsung hafal karena pernah nulis kata-kata itu pada buku Ratih YG dipinjamnya waktu itu. Memang Ratih adalah cewek manis YG dahulu pernah jadi tetangganya. Sekitar 3 tahun lalu Ratih pindah keluar kota karena mengikuti ayahnya YG pindah dinas. Sudah hampir 2 tahun memang Hendra hilang kontak dengan Ratih. Setelah beberapa saat ngobrolin masa lalu. Hendra, kebetulan besok aku mau ke rumah Bude, mau enggak besok anterin aku? Kalau enggak ada acara sih, pintar Ratih pada Hendra. Budenya Ratih memang masih tinggal di kota lama, hanya di pinggiran kotanya, makanya Ratih minta diantar dan kebetulan karena lama enggak ketemu juga. Keesokan hari Ratih memang benar datang dari luar kota. Hendra juga agak pangling dengan Ratih YG sekarang. Kenapa aku dulu enggak terus terang bahwa sebenarnya aku mencintainya ya? Ratih sekarang kelihatan lebih berisi, lebih bersih, dan semakin cantik. Semua sudah Hendra siapkan dari pagi, agar tidak kemalaman di jalan. Semua persiapan sudah beres. Hampir tengah hari mereka berangkat. Mereka berdua pergi pakai mobil Hendra. Sudah berapa lama enggak ke rumah Bude? Tanya Hendra. Ada sekitar 3 tahun, jawab Ratih. Lumayan lama ya. Karena cukup lama enggak ketemu, mereka cukup asyik juga ngobrol. Enggak terasa sudah hampir 4 jam dalam perjalanan. Karena memang tempatnya lumayan jauh dan daerahnya daerah pegunungan gitu. Mungkin menjelang maghrib sampai tempat, cerita Ratih. Mereka memang berencana menginap di rumah budenya karena lamanya perjalanan. Tak berapa lama mereka sampai juga di tempat. Alhamdulillah, Hendra kelihatan lega banget sambil menyandarkan kepalanya ke jok mobil. Kemudian mereka turun dan menuju depan rumah. Karena di kampung dan masih jarang rumah, menjelang maghrib pun sudah sepi banget. Permisi. Bude, ini Ratih. Kata Ratih sambil mengetuk-ngetuk pintu, kemudian Ratih mengulang lagi karena belum ada balasan dari dalam. Setelah beberapa saat ada bunyi langkah dari dalam rumah untuk membuka pintu. Ratih. Kata Bude dengan nada datar, ayo masuk lanjutnya. Oh iya, kenalin Bude, ini teman Ratih, namanya Hendra, dulu tetangga sebelah waktu di kota. Ratih memperkenalkan juga ke Hendra. Ini Bude Darmi, kata Ratih. Bude Darmi menatap sebentar dan memberikan sedikit senyuman, gumam Bude Darmi sambil membalikkan badan dan berjalan pelan. Setelah mandi dan menikmati jamuan ala kadarnya, mereka bertiga ngobrol bareng sampai larut malam. Ratih tidur di kamar tengah, Hendra tidur di depan sedangkan Bude Darmi di belakang. Cerita Ratih memang budenya sendirian di rumah, hanya hari Minggu saja ditemani suaminya YG lagi kerja di daerah lain. Udara malam pegunungan terasa dingin, hanya suara-suara hewan 2 kebun YG terdengar. Sambil rebahan Hendra melamunkan tentang pertemuan DG Ratih hari ini, sampai ketemu DG budenya di sini. Enggak lama Hendra pun tertidur pulas. Tengah malam Hendra terbangun karena mendengar samar seperti nafas YG berat di ruang tamu. Suara apa sih? Tanya Hendra dalam hati, suara itu terus mengusiknya. Angan dan pikiran Hendra mulai berkecamuk, kemudian dia jadi teringat bahwa malam ini malam Jumat lagi. Dengan perasaan engga keruan Hendra memberanikan diri mengintip dari balik kelambu kamar tidurnya, perlahan-lahan dan mengendap pelan sambil menahan nafas dan jantung pun semakin keras berdetak, kemudian dia singkap kelambu perlahan, dan terlihat seorang wanita berambut panjang berbaju putih membelakangi Hendra sambil memainkan sesuatu. Jantung Hendra hampir copot tatkala wanita itu memutar wajahnya ke arah Hendra. Seolah tahu kalau lagi diintip.
Hendra seperti patung enggak bisa menggerakkan badannya, karena rasa takut YG sangat, nafasnya agak lega dan jantung pun kembali normal setelah mengetahui bahwa wanita tersebut adalah Bude Darmi, dan seketika itu Hendra terbangun dan tersadar bahwa peristiwa tadi hanya mimpi saja, mungkin karena rasa capek kali ya, pikir Hendra. Dan setelah sedikit membaca doa sebisanya Hendra tidur lagi sampai pagi. Setelah sarapan mereka pamitan ke Bude Darmi. Terima kasih Bude atas jamuannya, HM jawab Bude Darmi sedikit mengangguk. Dalam perjalanan kami seperti kemarin terus ngobrol SMA Ratih, hanya bedanya mimpi semalam terus membayang dalam benak Hendra. Sudahlah itu hanya mimpinya orang capek aja kali, hibur Hendra sendiri untuk menenangkan hatinya. Akhirnya mereka sampai kembali di rumah Hendra, setelah istirahat secukupnya Hendra mengantarkan Ratih ke terminal. Ratih harus pulang sekarang karena besok pagi ada acara dengan teman kantornya, cerita Ratih. Hendra, makasih banyak ya, sudah mau nganterin, sambil tangan Ratih meraih lengan Hendra, sering kasih kabar ya, sambung Ratih sambil tangannya memberi isyarat untuk telepon. Ya, jawab Hendra terbata, seperti menahan sesuatu. YG mau dikatakan Ratih, sebenar belum tuntas berkata-kata. Ratih mengarahkan telunjuknya ke dekat bibir Hendra perlahan seolah sudah mengetahui apa YG mau diucapkan. Dengan sedikit mundur dan tersenyum manis Ratih pamitan ke Hendra sambil melambaikan tangannya. Seperti malam-malam biasanya Hendra di depan laptop mengerjakan sesuatu sambil menunggu rasa kantuk datang. Halo, sapa Hendra. Halo, ini Hendra ya? Tanya suara cewek. Ya, jawab Hendra setengah ragu, masih kenal suaraku enggak? Siapa ya? Hendra penasaran. Masa sudah lupa, jawab cewek penelepon sedikit menggoda. Siapa ya? Tanya Hendra sambil mengingat-ingat suara itu. Ini Ratih, YG dulu sebelah rumah. Ya Ratih, Hendra, ucap dia. Saya dapat nomor HP Hendra dari teman kita dulu, Nanda, makanya langsung aku telpon. Dan kebetulan besok aku ada tugas ke sana. Bisa ketemu enggak ya besok? Tanya suara telepon di sana. Halo, Hendra? Halo, Hendra?